Selamat datang di channel ini. Kita akan mengulik tentang misteri alas roban di Pantura. Alas roban mungkin terdengar seperti tempat biasa bagi kebanyakan orang, tapi bagi masyarakat Jawa Tengah, daerah ini punya kesan tersendiri. Ya, kesan tersendiri. Alas roban bisa dikatakan sebagai salah satu tempat paling angker di provinsi ini. Apa yang kamu harapkan dari tempat yang paling mengerikan di dunia ada di tempat ini, mulai dari cerita berdarah sampai penampakan asli penunggu alas roban dan cerita-cerita masyarakat yang pernah mengalaminya. Alas roban sendiri adalah nama dari sebuah hutan yang di dalamnya dibuat semacam jalan untuk menghubungkan kota-kota antar provinsi. Jalanan itu sendiri sudah dibuat lama sekali, kurang lebih ketika Belanda belum lama menjajah Jawa. Nah, tak hanya hutan alas roban, jalanan ini pun kental dengan cerita mistis dan mengerikan yang membuat seseorang trauma untuk melewatinya. Tahun 2015, dengan kisah nyatanya, ada rombongan mobil keluarga menabrak sesuatu dengan keras. Anehnya, mobil tersebut tidak rusak ataupun lecet, padahal kerasnya benturan bisa menyebabkan bemper mobil menjadi penyok. Mereka pun turun di sebuah tenda yang menjual pecel lele untuk menghilangkan ketegangan yang dialami sebelumnya. Dan saat turun dari mobil, mereka tidak sengaja menyenggol pasak penunjuk kilometer dengan jelas tertulis 15. Mereka pulang kampung. Mereka pun ketagihan dengan pecel lele yang sangat enak di wilayah alas roban. Takut mereka akan kesiangan, mereka berangkat subuh pagi. Dan ketika mereka mencari tempat pecel lele tersebut di kilometer 15, mereka pun sangat terkejut bahwa warung tersebut adalah jurang dan tidak ada bangunan sama sekali di situ. Berikutnya kisah yang sangat legendaris pada tahun 1996 bernama Prodigio. Cerita bermula saat mengendarai sepeda motor dari Tegal menuju Surabaya. Prodigio melewati alas roban pada saat jalur tersebut masih sangat sepi, belum ada penerangan sama sekali. Sekitar jam 12 malam, udara dingin tersebut membuat bulu kuduk merinding. Ketika itu hujan, namun karena mesti sampai di Surabaya pagi hari, Prodigio nekat melewati jalur angker. Dia memacu motornya dengan kecepatan maksimal. Kejanggalan mulai terjadi saat kendaraan besar seperti bus mengikuti dia dari belakang. Bus tersebut tidak menyalipnya, malah dengan stabil di belakang motor pria tersebut. Karena merasa aneh, Prodigio menengok ke belakang, padahal banyak orang melarang untuk menengok ke belakang karena akan terjadi hal buruk yang akan terjadi. Benar pula apa yang dilihat Prodigio adalah bus usang, terlihat seperti tahun 70-an. Tidak hanya kondisi itu, bus pun terlihat sangat seram dengan penerangan yang tentunya samar-samar. Kemudian bus tersebut
tancap gas dan menabrak Prodigio. Tapi bukanlah kecelakaan yang terjadi, melainkan bus tersebut menembus tubuh pria tersebut dan menghilang entah kemana. Hantu penunggu yang lain adalah hantu seseorang bermotor tanpa kepala. Hantu ini bisa ditemui ketika Anda tidak suci atau tidak berdoa ketika melakukan perjalanan. Menurut beberapa sumber, hantu tanpa kepala ini adalah korban kecelakaan di jalur Alas Roban. Dia biasanya akan mengganggu pengendara motor yang melewati Alas Roban malam-malam di atas jam 12. Terlebih jika Anda melihat ke belakang dari kaca spion, hantu ini bisa muncul seketika dan membuat Anda hilang konsentrasi. Menurut beberapa sumber, hantu kepala buntung ini melintasi Alas Roban tengah malam menuju dini hari. Hantu tersebut bisa menerobos jurang karena dia hanya mengendarai motor hanya lurus. Jika Anda menjumpai hantu ini, sangat disarankan untuk tidak menghiraukannya. Usahakan tetap berdoa dan fokus, karena sering mengakibatkan kecelakaan di Alas Roban karena kita kehilangan konsentrasi. Yang berikutnya, hantu kuntilanak pencari tumbal. Kisah ini dialami oleh siapapun yang akan melewati Alas Roban. Bagi Anda harus berhati-hati. Cerita ini dikisahkan oleh Yudi Batang dalam blog pribadinya. Dia menjelaskan kalau dirinya mesti ke Klaten sampai pukul 12 malam. Tidak ada bus yang mau mengangkutnya, tapi akhirnya ada satu bus yang berhasil dia dapatkan, dan naiklah dia ke dalam bus tua tersebut. Bus yang sangat tua dan baunya khas menyeruak hidung. Bus di dalam penuh sesak dan bau kecut menyebar di seluruh bus dan membuat tidak nyaman. Menunjukkan jam 4 pagi, sedikit lagi subuh, dan akhirnya bus masuk ke jalur Alas Roban. Kondisi sangat sepi dan hampir semua penumpang tertidur. Kemudian seketika muncul penampakan putih, bentuknya seperti orang memakai gaun putih panjang. Kondisi semakin mistis. Yudi memberanikan untuk berjalan ke arah sopir. Dia pun menengok ke arah depan untuk mengalihkan perhatiannya. Tiba-tiba ada nenek yang menggendong kayu hendak menyeberang jalan. Geraknya sangat lambat. Yudi pun bilang ke sopir, "Pak, awas, ada yang mau nyebrang." Dan sang sopir pun menjawabnya, "Diam saja kamu, tidak ada orang yang menyeberang." Yudi pun bingung. Kemudian sang kernet bangun. Tak lama kernet pun berteriak kalau ada kuntilanak tepat berada di kaca depan bus. Setelah itu kernet berteriak, "Awas, ada truk di depan." Lantas si supir banting setir, dan untungnya masih dalam kondisi yang bisa dikendalikan. Mereka semua selamat dari upaya kuntilanak mencari tumbal di Alas Roban. Ada begitu banyak rumor tentang Alas Roban, yaitu yang paling terkenal adalah lumbung pembuangan mayat
alias Petrus penembakan misterius. Konon katanya mayat tersebut dibuang di sini. Banyak saksi mata yang melihatnya bahwa hantu tersebut masih bergentayangan. Alas Roban sudah ada sejak abad 18 dan dibangun oleh para pribumi. Usaha yang luar biasa untuk membelah gunung, membabat hutan, dan membuat jalannya. Yang lebih mengerikan lagi adalah dibangun dengan para pelaku kerja paksa. Iya, orang-orang pribumi dengan jumlah ribuan dipaksa untuk membuat jalan itu. Alhasil, banyak mereka yang mati karena terlalu lelah atau perilaku buruk dari Belanda. Mayat-mayatnya para pekerja biasanya dibuang begitu saja di tepi jalan. Maka kemudian di tempat ini sering muncul suara-suara atau mungkin penampakan ngeri mereka yang sering mencium bau anyir di sekitar jalan Alas Roban. Berbagai pantangan adalah jangan melewati pada waktu malam hari dan selalu abaikan godaan yang ada di jalan karena mereka bisa membuat hilangnya fokus pada waktu berkendara gara-gara kita ketakutan dengan penampakan mereka. Selalu berdoa adalah kuncinya dan selalu ingat kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagai Sang Pencipta. Saksikan terus dan ikuti channel ini dengan kisah-kisah mistis lainnya. Semoga kalian merinding.